Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram jami'a awliyaika minal masyriqi ilal maghribi barriya bahriya masyriya masduriya ila makanu. Ya Allah sahibu hadil kitab man syarahu wa likulli niyatin salihah wa ala ma na'u bi salafuna salihun. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن يا الله بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه ما بعده. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat ada di majelis ilmu, dan nikmat-nikmat yang sangat banyak. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Seingat saya sampai sini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin. Faslun fit taubati. Fasal ini menerangkan taubat. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surah An-Nur, Surah An-Nur ayat 31. Pada ayat ini adalah ayat yang panjang, merupakan penutup dari satu ayat yang pada ayat ini ada lafaz jami'an, yakni semua. Wa tubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kalian semua. Bila mustasnayat, tanpa kecuali. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa kecuali kita semuanya punya dosa. Maka tanpa kecuali kita semuanya wajib bertaubat. Bahkan kalau lebih kita teliti, ayat ini adalah penutup dari satu ayat yang atasnya itu
punya hubungan dengan muamalah pria wanita. Hal ini menunjukkan bahwa nyaris setiap mukmin dan mukminah itu pernah punya riwayat duwe dosa karo padha sing antara lanang wedok. Ini kalau dikejar apakah itu dengan suami istri ataukah itu dengan zaman biyen pas masih kuliah atau apa Allah. Atau itu dengan cara cah nom ono istilah mantan barang ya. Ya begitulah. Seolah Allah sedang mengatakan tidak ada setiap kalian pasti punya kenang-kenangan yang membuat dosa di situ itu. Pasti punya kenang-kenangan dengan seseorang yang menghasilkan dosa. Ya. Kalau kemudian ini masih sifatnya masih umum, ini sifatnya masih umum, belum yang lebih khusus lagi. Yang paling naudzubillahi min dzalik adalah yang marak di akhir zaman, apa istilahnya namanya, LGBT itu. Naudzubillahi min dzalik. Enggak usah sampai pada dosa yang namanya LGBT. Wong riwayat nyaris setiap kita saja pernah punya dosa, kenang-kenangan masa lalu dengan si A atau dengan si B, wis tahu duwe kenang-kenangan dosa. Apakah itu hanya terjadi kepada orang-orang yang fasik? Enggak, nyaris orang soleh sekalipun yang dilalah wis tahu keceblos dosa sekecil apapun itu pernah mbok kuwi ngloroni apa diloroni apa ngrasani atau lirik-lirikan atau apalah pokoknya gitulah. Seolah Allah sedang berkata pada saat watubu ilallahi jami'an, bertaubatlah kalian semuanya. Berarti semua dari kalian, kita semua yang hadir di sini pernah terlibat dalam dosa. Lalu kok ayat ini adalah ayat dari penutup sebuah ayat yang panjang. Ya, di surah An-Nur ayat 31 itu ayat yang membicarakan tentang pria wanita. Qul lil mu'minina yaghudduna ila akhir itu. Katakanlah wahai orang mukmin, kalian itu menundukkan pandangan, demikian pula mukminat. Ini panjang banget ayatnya. Terus terakhir ditutup dengan dan bertaubatlah kalian semua tanpa terkecuali. Mafhum mukhalafahnya berarti tanpa terkecuali kita pernah punya dosa, nyaris terkhusus dosa di bagian wis tahu sing ngono niku. Ya, soal besar kecilnya itu beda-beda. Naudzubillah, ada yang sampai berzina, ada yang mungkin zinanya zina mata, ada yang mungkin nggak sampai berzina tapi wis saling ngerasani, saling loroni. Apakah itu dengan dulu yang hari ini sudah jadi suami atau istri, atau sing ora sida wis tau duwe lah, wis tau duwe kenang-kenangan, atau sebenarnya tidak terjadi dosa di antara pria wanita, tapi mergo saking susahe, saking sedih sampai nyalah ke Gusti Allah, itu ya. Nek cara cah nom patah hati wae lah istilahnya. Zaman biyen banget ya. Nah, itu poin nomor 2. Poin pertama, setiap kita pasti punya dosa. Poin kedua, karena ini ayat nutup dari ayat terkait masalah dosa pria wanita, maka tiap diri kita itu pasti punya dosa pria wanita. Oleh karena itu tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah jami'an tanpa terkecuali. Kemudian di poin yang nomor 3, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna, orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, dengan bertobat maka kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung.
Alias kita ini punya Allah Subhanahu wa taala yang luas sekali rahmatnya. Bahkan dikatakan orang yang bertobat dari dosa seolah-olah dia sudah tidak punya dosa. Ya. Kullu bani Adam, ya, setiap bani Adam itu pasti khata'un. Dia pasti punya dosa. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat. Alias andaikan disebutkan di dalam satu hadis qudsi, andaikan sudah tidak ada lagi orang yang berbuat dosa, maka nanti tidak punya fungsi itu maghfirah Allah. Allah ganti dengan makhluk yang memiliki dosa sehingga berfungsi itu luasnya rahmat Allah, berfungsi itu maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Iki ora terus kemudian wah nek ngono aku tak dosa bae. Wah, jangan. Saya khawatir nek dolanan dosa pas Israil lewat niku lho. Repot. Oleh karena itu terakhir ditutup dengan jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dengan bertobat itu kalian akan menjadi orang yang, kita semuanya akan menjadi orang yang beruntung. Tuflihun, nah, ini sekarang kita maknai lafaz tuflihun atau falah. Kalau itu memang artinya untung. Untung itu kalau dalam bahasa Arab adalah tidak peduli prosesnya, yang penting endingnya. Kurang lebih yang penting endingnya. Karena ada orang yang prosesnya untuk masuk surga itu dulu orang yang dia pernah membunuh bahkan 99 orang. Nggih, leres nggih. Lah kok malah jare muni ora bakal ditampa terus genepke dados 100. Ini Allah tuh tidak memperdulikan prosesnya. Yang Allah nilai akhirnya taubat, dan Allah ngasih rahmat, Allah ngasih maghfirah. Nah, itu namanya tuflihun. Oleh karena itu kita bisa pandang diri, kita bisa pandang orang lain dengan pemahaman ini. Kita pandang diri kita, hari ini yang penuh dosa, hari ini yang penuh salah. Lalu kemudian untung Tuhan kita adalah Allah. Tiap hari kita dosai, kita maksiati, kok ia masih membuka pintu taubat. Bayangkan, kok sing dadi Gusti Allah koncone dhewe pemene ya. Yang menjadi Tuhan koncone dhewe. Kira-kira masih ada ampun? Oh, tidak ada. Habis kita ini. Allah itu setiap hari dimaksiati, setiap hari dikhianati, tapi setiap hari masih ngasih rezeki. Detak jantung, denyut nadi, nafas dan sebagainya, masih terus berbuat baik Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau yang jadi Tuhan ya, itu bukan Allah, tapi koncone dewi. Kita khianati 1 bulan gitu aja. Kira-kira masih ngasih sesuatu? Ayo mau. Itulah. Maka makna la ilaha illallah dalam satu makna la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang mampu menampung dosa-dosa hambanya tapi masih ngasih rezeki dan masih ngasih potensi ampunan rahmat illallah, kecuali Allah. Enggak ada yang mampu kecuali Allah. Sehingga bejone-bejo ya dhewe duwe Tuhan yakni Allah. Raditu billahi rabbah. Lah, apa itu tuflihun? Orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu yang endingnya kayak gitu. Masya Allah. Endingnya seindah itu. Ada seorang namanya Ma'iz bin Malik di kalangan para sahabat. Ya, dia itu ngaku di hadapan Rasulullah dia pernah melakukan dosa begini-begini dan sebagainya. Bahkan dosanya itu adalah dosa berzina. Rasulullah bilang, paling kamu lupa. Besok lagi laporan lagi. Besok lagi laporan lagi. Sampai terakhir minta dihukum. Begitu sudah dihukum, sahabat-sahabat yang lain mencela. Itu yang mencela malah dimarahi oleh Rasulullah. Kalian jangan mencela. Itu orang sudah mau bertaubat, mau dihukum seperti itu. Itu orang-orang yang sangat mulia. Gelem ngakoni salah. Ada lagi
Orang datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang wanita. Dia bilang begini, "Ya Abu Hurairah, Abu Hurairah, aku baru saja melakukan dosa dan dosaku sangat parah." "Apa dosamu?" "Aku zina, kemudian anak hasil zina aku bunuh." "Wah, surah bakal tingapura." "Ya, surah bakal tingapura." Suruh lunga nyepet-nyepeti. Kurang itu Abu Hurairah. Habis itu malam dia tidak bisa tidur. Ini kan masih ada Rasulullah, kenapa aku ngasih fatwa sendiri? Datang kepada Rasulullah SAW, dikasih kabar oleh malaikat Jibril bahwa wanita itu benar-benar wanita yang sudah taubatan nasuha. Allah kasih. Ini bukan melegalkan dosa ya. Ngono terus jenengan, wah berarti dosa dhisik. Wah, yang penting kan endingnya. Saya khawatir pas kita lagi bilang, wah nek ngono dosa dhisik. Lah itu pas ending dilalah. Nah, ya ndak happy nek gitu. Nauzubillahi min. Oleh karena itu, Masya Allah, tak ada satupun dari kita yang tahu persis akhir kita seperti apa. Tiap kali kita mau melakukan dosa, bayangkan kalau itu pas akhir, nanti nggak jadi happy ending. Ya Allah. Baik, kembali lagi. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kata la'allakum tuflihun itu, taubatlah kalian wahai orang mukmin tanpa terkecuali, sebab tanpa terkecuali dari kalian itu pasti punya dosa. Kalau habis kalian bertaubat, jangan-jangan itu pas happy ending. Kurang lebih ngeten mana nih. Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu yang ada dalam surah An-Nur. Sebelum saya lanjutkan di ayat-ayat berikutnya. Jadi kitab ini, kitab Syajaratul Ma'arif ini adalah kitab yang isinya komplit banget. Ada nilai-nilai fikih, ada nilai-nilai tasawuf, tapi lebih dekat ke Quran. Maksudnya ini tafsir yang nek cara ini bahasa Gusba ini tafsir yang paling efektif dalam memberikan penafsiran. Sidik-sidik tapi jero, ngeten kurang lebih. At-taubatu, apa itu taubat? Nadmun ala ma fata minat ta'at. Jadi ngeten Pak, ada beberapa makna taubat ya. Ada beberapa makna taubat. Ada makna taubat yang umum. Makna taubat yang umum. Makna taubat umum itu adalah nadmun, menyesal. Jadi tidak masuk sama sekali orang yang melakukan dosa kemudian bertaubat, tapi disertai kepuasan. Aku saya wis taubat, semarem aku. Sing ndi sing urung tau tak parani, kono wis tau tak parani, kono wis tau tak parani. Cara ana sing urung ngono ya aku jek gelem, tapi barang wis kabeh aku taubat. Blas niku mboten masuk lafaz taubat. Karena taubat itu yang harus dikunci adalah harus ada nademnya, menyesalnya. Atau kemudian ada orang di sebuah event mengatakan, saya sekarang sudah bertaubat. Kenapa? Dulu saya itu master maksiat, saya sudah melakukan semuanya sehingga sudah tidak perlu melakukan lagi. Oleh karena itu saya bertaubat. Kalau kalian dulu paling-paling minum minuman keras, maka saya minuman keras sudah saya masukkan ke dalam kulkas itu, kurang lebih. Sehingga kalian tidak usah membangga-banggakan saya, lebih bangga daripada kalian. Nah ini tidak masuk ini. Karena taubat itu harus ada apa? Nademnya, harus ada menyesalnya. Bahkan dalam rentetan taubat di sini disebutkan tidak boleh ada jahir atau mujahir. Jadi kullu bani Adam, setiap anak Adam itu mu'afan, diampuni dosanya. Kecuali al-mujahirun, yakni orang-orang mujahir. Jenengan kertas mujahir, napa niku mujahir? Koncone melem nggih. Mujahir itu adalah orang yang dia pernah melakukan dosa, kemudian ia ceritakan dosanya. Kenapa? Karena menceritakan dosa itu boleh jadi bukan sebuah penyesalan, tapi napa? Kebanggaan, bahkan menginspirasi yang lain. Ternyata enak ya. Mujahir. Namanya mujahid. Syekh Zainuddin Al-Maribari dalam Fathul Mu'in menyebutkan orang yang mujahir
orang yang dia melakukan dosa kemudian dia menceritakannya, maka sebenarnya dosa itu dalam rentetan waktu yang lama Allah telah mengampuni melalui kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Sebagaimana masuk dalam hadis, ittaqillaha haitsuma kunta wa ajbi'is sayyi'atil hasanat. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun berada, dan selalu kau ikut sertakan setiap perbuatan buruk langsung ditindes dengan perbuatan baik, otomatis diampuni. Kadang-kadang lah orang yang dia sholat dan sebagainya itu persis seperti orang yang 5 kali sehari mandi sehingga bersih. Lah wis jelas resik seperti itu dia dari dosa, kok ndadak dicerita-ceritake ditulis ulang itu dosanya. Na'udzubillahi min. Maka mboten usah dicerita-ceritake. Enggak usah. Kalau toh harus cerita, ya maka cerita itu adalah karo Gusti Allah. Nggo gawe bahan nangis. Sebab tangisan taubat itu bisa menjauhkan seseorang dari api neraka. Wong dhewe iki nek dong pas istighfar jarang karo nangis ki lho angel ra karuan. Kula tok kados nek jenengan saged. Jan angel tenan. Ternyata ya Allah. Kok ora nangis-nangis barang kelingan utang lu rada mending. Ya Allah ya Rahman. Nah itu. Lanjut. Sekilas tentang nangis terlebih dahulu. Dalam Al-Itqan, Imam Suyuti memberikan keterangan terkait hadis Rasulullah SAW pada saat orang membaca Al-Quran, fa illam tabku, kalau kau baca Quran tak bisa nangis. Sebenarnya bukan hanya baca Quran tok, tapi istighfar juga dan zikir-zikir yang lain. Sama sekali sudah bertahun-tahun kok ora iso nangis. Ora iso nangis. Pada saat maca Quran kok ora iso nangis, fatabaku, maka tangis-tangiske. Ngoten. Repot apa? Tangis-tangiske. Lho kok bisa tangis-tangiske? Apa nggawa brambang, apa nggawa lombok, apa pripun? Mboten. Ngeten yang dimaksud tangis-tangiske. Dan cerita ini versi Imam Suyuti, dan saya termasuk orang yang setuju. Ini Al-Quran, ya. Al-Quran itu kan sangat luar biasa, yang merangkum seluruh kejadian manusia, bahkan makhluk hidup sepanjang zaman. Sejak dari surga Nabi Adam kemudian turun ke bumi, punya problem dengan iblis, kemudian punya dialog dengan malaikat, langsung loncat ke Nabi Sis, Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh turun, sampai nanti ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai tiba-tiba bicara tentang manusia akhir zaman, bicara tentang semut, bicara tentang antariksa, bicara tentang anatomi tubuh, bicara tentang hukum, bicara tentang sejarah, bicara tentang lautan yang di sana ada 2, laut yang asin maupun laut yang tawar tapi tidak nyampur. Luar biasa ini Al-Quran. Lah Al-Quran yang sedemikian mengaduk-ngaduk luar biasa ini, kudune wong niku nangis. Bicara tentang orang-orang munafik, jarene nek wong munafik itu nek dong pas salat itu tidak ingat kepada Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila. Maka kata Gus Mus ini, aku nek maca Quran ki jan kesindir terus. Pas ayat-ayat orang munafik kok mirip, ayat yang orang mukmin kok orang mirip. Lah, untung kita ini tidak paham, jadi ora tau kesindir. Dan sebagainya. Itu Al-Quran yang sedemikian dahsyat luar biasa. Lu kok tidak ada getar-getarnya, nggak ada nangis-nangisnya, maka kegeblekan kita sing blas ora ono nyambung-nyambunge, blas ora ono paham-pahame, blas ora ono nangis-nangise, lah itulah kegeblekan, itulah yang ditangisi. Pun paham lho bener iki. Kurang langkung ngeten. Itu maksud dari hadis Rasulullah SAW yang ditulis
syarahnya oleh Imam Suyuti. Jadi kalau engkau tidak bisa menangis Al-Quran karena isinya yang dahsyat, maka tangisilah kebodohanmu karena ada hal yang sedahsyat itu kok blas ora ono nyambung-nyambungi. Berarti menangisi siapa? Keparahan, kebangetenan diri kita sendiri. Ini kemudian kalau kita kiaskan dalam kita beristighfar dari dosa, kudune dhewe iki nangis. Mergo ya Allah, tiap dina nglakoni dosa. Tapi kok ora ono wedi-wedine blas. Nah, kudune nangis. Lah kok ora gelem nangis, maka tangisilah karena dhewe sing ora duwe wedi. Ngeten kurang lebih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Itu makna pertama. Sekarang makna yang nomor dua, taubat makna yang nomor dua. Taubat makna yang nomor dua ini agak lebih tinggi dari yang pertama. Kalau yang pertama adalah menyesal, menangisi sambil menyesal. Atau kalau tidak bisa nangis maka tidak bisa kita nangis, itulah yang kita tangisi. Kemudian makna yang nomor dua dari makna taubat itu adalah di sini bahasanya al-ishhad bi annana, Masya Allah agak panjang ini. Wes pokoknya intinya menyaksikan bahwa diri kita ini ternyata lemah. Jadi ngeten. Tadi makna pertama taubat itu adalah menyesal. Makna yang nomor dua taubat itu justru ngaku lemah. Karena begini Pak, setiap diri kita ini pasti kepingin dadi wong apik. Nggih napa mboten? Setiap diri kita itu pingin banget duwe lisan sing jujur. Gitu. Tapi ngerti-ngerti ngapusi maneh. Ngerti-ngerti napa? Ngapusi maneh. Setiap ibu-ibu kan dong pas takoni sadar asline pengen mboten Bu jenengan ki duwe lisan sing resik sing ora tau ngrasani, pengen. Tapi ngerti-ngerti ngrasani maneh. Ngerti-ngerti ngrasani maneh. Maka taubat yang terbaik adalah taubat ngaku nek dhewe iki menungso sing ora iso ngatur awak. Luwih parah maneh ngatur ati. Masyaallah ki angel ra karuan iku. Ya Allah, ana wong meneng ngono kaya patung. Ana wong ngomong lha kok ngomong koyo bingung ngono. Ana wong lagi sugih paling cicilan. Ana wong ora duwe, wong ora gelem ngopo-ngopo. Ati itu hawa niki wis meh ngomen pariwo. Nggih mboten. Lalu kemudian apa itu taubat? Taubat itu ngaku nek dhewe lemah pun nih. Kalau tadi ngaku kalau kita itu dosa. Kalau ini ngaku kalau kita ini lemah, bahwa kita ini memang hamba. Maka akhirnya salah satu kalimat taubat bukan hanya istighfar, tapi disebutkan oleh para ulama adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setiap kita itu aslinya duwe cita-cita lho Pak, kepingin berlaku lemah lembut begitu sama anak-anak. Gini mboten Bu. Tapi barang iki pas kelingan, ngerti-ngerti lali jewer maneh, nesu maneh, bentak-bentak maneh. Barang ngono nesu, barang ngono nyesel. Astagfirullahaladzim, anak tak jengeri. Pirang lamus. Lah kalau makna taubat yang pertama pengakuan kita salah, makna taubat yang nomor dua pengakuan kita lemah. Ini lebih tinggi derajatnya, ngaku lemah. Kenapa? Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa orang dia mengenali tentang dirinya, maka dia akan lebih kenal kepada Tuhannya. Apa maknanya? Siapa orang mengenali bahwa dirinya itu lemah, maka dia akan kenal bahwa Allah Tuhannya yang Maha Kuat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bon. Nah, itu beberapa makna taubat ada dua. Yang pertama ngaku dosa, yang nomor dua ngaku lemah, ngaku tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Bon. Nah, kemudian, Masya Allah, kita baru saja muqaddimah niku wis jam 6 ya.
Nah, ini keduren, sing terakhir ini agak keduren, sing terakhir ini akan. Tapi barangkali panjenengan memang pun makom dugi mriku nggih kula mboten ngertos. Mungkin memang niku. Taubah fil ingkita bil qalbi ilallah. Taubat karena terputusnya hati dari Allah. Jadi ujug-ujug ora eling niku ditaubati. Nah, ini kan ora angel tenan to. Dhewe taubat dosa wirung rampung-rampung ngono. Jadi contohnya adalah di sini dicontohkan Imam Syafi'i radhiyallahu an satu ketika itu sedang ngajar di hadapan murid-muridnya, di hadapan santri-santri. Tiba-tiba di tengah-tengah beliau ngajar, beliau itu nangis. Dan nangisnya nangis gugup. Nangis tenanan. Habis itu murid-muridnya itu bertanya, "Ya Imam, engkau ini kenapa tiba-tiba di tengah engkau ngajar engkau nangis?" Kata Imam Syafi'i, "Aku baru saja melakukan dosa yang sangat besar." Loh, engkau ini tidak kemana-mana, dari tadi dia di situ, yang ngulang kami. Loh, kok engkau melakukan dosa yang besar? Apa dosa besar itu? Beliau menjawab, "Aku baru saja tadi pas ngajar, sebentar aku lalai dari Allah." Wis kuwi diarani dosa gede. Ha nek terus kok ngono kuwi standare dhewe terus apa modele? Ada seorang ulama namanya Abu Turab. Abu Turab ini memusingkan tukang cukur. Kenapa? Beliau itu tidak bisa, mulut itu diam. Wis pokoknya langsung Allah kurang lebih ngoten. Sehingga pada saat dicukur itu rambutnya, selesai dicukur rambutnya mau dicukur kumisnya, itu yang tukang cukur bilang begini, Abu Turab, kau berhenti dulu. Kalau itu loh mulutmu maumi terus. Kau berhenti dulu, ini mau saya kumisnya mau saya potong ini. Nanti kamu mulutmu kena pisau. Beliau jawab, silahkan mulutku kena pisau daripada kena api neraka. Ngono aja, repot. Lah ini standar para wali kalau ini. Kan tadi saya bilang ini sing terakhir ini rada abot ini. Ya Allah. Dewi kelasnya mau ki lho nangisi mergo ora gelem nangis niku lho kelasnya niku kelasnya. Allah Rabbi masyaallah. Jadi at-taubat fil finqita'i qalbi ila Allah. Taubat karena hati itu terputus dari Allah. Ya Allah ya Rahman. Nah, di sini ada satu analisa Pak Bu rahimakumullah, analisa. Ngeten. Nah, ini gitu. Analisa. Ini kalau tak tanglet kalih panjenengan. Itu ada orang yang nek sholat utawa maca Quran, wah, masya Allah, menerawang sampai ke akhirat. Sehingga pemene ngeten ya, nek dong pas nang Masjidil Haram Jumat niku terus kemudian saya tak titeni bahwa nggak ada Masjidil Haram dinone Jumat sing imami sudes kok ayatnya mesti ayat tentang mati. Kalau tak titeni ngadaan. Kullu nafsin apa? Dha'iqatul, itu diulang-ulang sampai beliau nangis. Rasulullah sendiri ada di beberapa ayat di surah An-Nisa yang ayat itu terkait masalah beliau Rasulullah SAW itu akan menjadi saksi atas umatnya dan atas umat-umat sebelumnya. Beliau kalau sampai ayat itu diulang-ulang nyaris sampai subuh dan nangis-nangis. Terus kemudian pokoknya intinya kalau ada orang soleh itu maca Quran utawa sholat sampai nangis-nangis. Saya tak tanya kalih panjenengan. Janjane beliau-beliau terus kemudian guru mulia yang ada di Hadramaut dan sebagainya. Itu nek ndonga yo nganti nangis, nek sholat yo nganti nangis, maca Quran yo nganti nangis, nangisi dosa dan sebagainya. Memang kalau ditanya sebenarnya dosa kita dengan dosa-dosa beliau itu janjane hitungan kata sing pundi? Kata beliau atau kata kita? Nah, kata kita ya. Lah kok aneh, sing nangis beliau malah sing mendeles dhewe. Niki aneh atau ndak? Aneh kan? Masyaallah. Wong sing akeh dosane dhewe, kok sing nangis kono? Dhewe malah napa mau mendeles. Mendeles itu bahasa Indonesia ini napa?
Mendeles itu apa Bu? Ya tadi itu, kok aneh. Nah inilah, maka ada satu analisa Pak. Analisa pertama begini. Kalau beliau itu ya solehnya 90%, potensi tidak solehnya yang 10%. Nah yang difokusi yang 10%. Pun paham tuh gimana? Kalau kita soleh sing pinten persen? Pinten? 10. Dosane sing pinten? 90. Lah fokus kita kemana? Sama ke yang 10. Rumangsa soleh, padahal soleh mung pinten? 10. Orang ngiling-ngiling nek dosane sing berapa? 90 aku kan. Niku wagu mboten? Wagu janjane. Tapi yo kelakon. Ya kan? Insyaallah. Gini diteruske orangnya hadir semua gitu. Ya Allah ya Rahman. Ini kan aneh. Masya Allah. Oleh karena itu, ini masuk ke analisa kedua. Jadi dosa itu sebenarnya bukan masalah besar kecilnya bentuk dosa atau perlakuan dosa, tapi persoalannya adalah definisi di dalam rasa. Ada yang paham jenengan ngeten. Ada level nyata, ada dimensi nyata, ada dimensi rasa. Sing jenengane wong itu tiap hari itu secara nyata dosa itu harus semakin sedikit. Secara apa? Nyata. Secara kenyataan dosa niku tiap hari harus semakin apa? Sedikit dikurangi. Kan ngoten. Bon sampai sini paham? Tapi secara rasa harus semakin rumangsa dosa. Jangan diwale. Nek diwale dadi piye? Secara nyata tambah akeh dosa, secara rasa ora rumangsa. Ini repot nek diwale. Jadi level nyata itu harus makin dikurangi itu dosa. Tapi level rasa harus makin merasa kok kayak ini tambah tua tambah oke dosa. Padahal nyatane tambah sithik dosa, tapi rasane rasa akeh dosa. Niki jangan sampai kolak-walik niki. Kenapa? Karena kalau tidak demikian bareng saja salah, apalagi kewalik. Kalau kewalik kan tadi itu secara nyata tambah akeh dosa, secara rasa rumangsa ora akeh dosa. Nah, ini kewalik. Jangankan kewalik, bareng saja, sama saja, ini bahaya. Misalkan ngeten. Nah, ini pembahasan tobat agak panjang sehingga saya cepat nerang gini. Mungkin paham nggih. Ngeten. Bareng itu artinya begini. Secara nyata itu kita semakin hari semakin berkurang dari dosa. Tapi kok nang rasa, kok diakoni iya, niku malah salah. Iya, aku semakin hari semakin sidik dosaku. Berarti semakin kesini kok aku semakin apik. Niku mau kleru. Kudune sak api-api kaya ngopo ijik rumangsa. Kenapa? Karena tadi itu. Makin kesini kan soleh kita kan makin naik, solehnya makin menuju 90%, dosanya makin menurun menjadi 10% kan ngoten. Gitu, paham? Tapi fokus hati ada pada dosa. Bon, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini namanya juga bab taubat. Nanti bab syukur kita bicaranya lain lagi. Kita bab syukur ya Allah, sekelep ngaji tok alhamdulillah. Mungkin tapi itu nanti ada babnya sendiri. Ini ya lagi bab apa? Taubat. Lah kalau amal soleh dibalik Pak. Amal soleh itu dalam dimensi nyata harus semakin banyak, tapi dalam dimensi rasa rumangsa belum bisa atau masih kurang amal soleh. Karena kata Sayyidah Aisyah, cukup dikatakan orang yang buruk adalah orang yang ngaku baik. Diwangsuli Pak, cukup dikatakan orang yang apa?
cukup dikatakan orang yang buruk adalah orang yang ngaku baik. Jadi orang ngaku baik itu adalah orang buruk. Pun paham ya? Jadi jenengan orang baik atau orang buruk? Cara kula orang baik lah. Itu definisinya harus beda itu. Kita mendefinisikan diri dengan orang lain yang mendefinisikan harus beda. Kok sama, jebakan juga. Kaya dene surah atuh nek sing nyebut kaji ki wong liya tapi nek dhewe aja nyebut kan ngoten to. Pun paham wonten sama juga. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Itu tadi saya sebutkan analisa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waktu sudah menunjukkan jam 6. Masya Allah, semoga manfaat. Jadi kalau kita simpulkan dari itu makna taubat yang pertama, poin pertama, setiap kita harus bertaubat gitu nggih. Wa tubu ilallahi jami'an, semua. Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Karena dengan bertaubat boleh jadi kita menjadi orang yang beruntung. Orang beruntung itu pokok sing endingnya baik. Bahkan orang beruntung itu jarene ngalah-ngalahi wong sugih nggih, ngalah-ngalahi wong pinter gitu, ngalah-ngalahi wong pinter. Nah, nek ndak beruntung ya contohnya bar sisa. Bar sisa itu kurang pinter kayak apa, tapi karena dia tidak matinya pas enggak happy ending, enggak beruntung ya suul khotimah. Nauzubillahi min dzalik. Masyaallah. Nah, ini dalam melihat diri sendiri. Sebelum saya selesaikan, sekarang dalam melihat orang lain. Karena kita ini Masya Allah Pak, makhluk sing nang ati ki hawane kepengin ngomentari wong liya, nggih mboten. Padahal diri sendiri yo kacau. Wah, maka dalam mengomentari orang lain di sini disebutkan kalian disuruh ingat, kita semuanya termasuk saya menasihati diri saya sendiri, disuruh ingat pada luasnya rahmat Allah yang pernah Allah berikan kepada orang-orang yang sesuai kehendak Allah. Kasih contoh, misalkan Sayyidina Umar, imbiyen-biyene kaya ngopo pejate. Lah begitu oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih hidayah taubat, menjadi orang yang kaya ngopo mulyane. Sinten wau? Sayyidina Umar. Nah. Terus kemudian Sayyidina Khalid bin Walid. Sinten? Khalid bin Walid itu pada saat perang Uhud niku sing ngentek-ngenteki wong muslim. Ngentek-ngenteki wong muslim. Tapi begitu Allah bukakan hidayah beliau bertaubat, Masya Allah, ini menjadi panglima orang muslim sing ora tahu kalah, sing ngentek-ngenteki wong kafir. Niki lho. Lah di ngaji kitab kita ini kita disuruh fokusnya kepada hebate Gusti Allah. Wangsuli Pak, Bu. Hebate Gusti Allah. Ing ngatasé ana wong semono eleke wae iso didadekke dadi semono apike. Nah, kalau sudah fokus kepada hebate Gusti Allah, kita ngelihat orang lain itu enteng, Pak. Ngelihat misal ana tangga sing saiki lagi bergelimang maksiat, ya aja disriki to, Pak. Ampun disriki. Tanggane dhewe nek karo dulu bejate Umar bin Khattab dereng enten napa-napane. Wis semonten Gusti Allah kersa, wah dadi hebate kamu. Nggih mboten. Kita ngelihat Sayyidina Umar kemudian langsung siap dan taslim, ngelihat Khalid bin Walid itu langsung siap dan taslim. Oh iya Gusti Allah bisa dan sebagainya. Tapi ndelok tanggane dhewe sing lagi maksiat kok dadi ndongake elek, enggak siap. Lah niki apa-apaan ini? Mohon paham napa dereng? Kenapa? Karena kadang kita salah fokus. Harusnya fokus kita itu kepada hebate Gusti Allah. Nek sing semono eleke saja sudah bisa oleh Allah Subhanahu wa taala rubah menjadi semonten apike, maka kalau sekedar tanggane dhewe sing hari ini lagi jengkeli, lagi akeh maksiate, lagi elek-eleke dan sebagainya, maka kudune kita berpendapat kecil bagi Allah merubah menjadi lebih baik, bahkan melesat melebihi saya.
Shallallahu ala Nabi Muhammad. Mulai hari ini cara pandang kita terhadap orang berdosa menjadi seperti itu. Ya Allah, saya sebenarnya mau menceritakan tentang bagaimana Dzunun al-Misri ndongake wong sing nglakoni dosa. Tapi ketoke kok telas wektane. Insyaallah ngenjang nglih mawon nggih. Mugi-mugi manfaat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabb ya Rabb ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikat tawwabin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Engkau terima taubat-taubat kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, yang akhir hayat kami ya Allah, Engkau terima taubat kami, Engkau terima taubat kami, Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah derajat orang-orang yang bertaubat, yang Kau bersihkan dari dosa, yang Kau bersihkan dari salah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Kau ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Kapanpun Kau ambil nyawa kami, jadikan kami husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada. Khalqi kullihi minhu wal habibul ladzi a'adu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Sallallahu ala Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.